ketepatan, kami masuki masa Salomo. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kami punya Tuhan yang selalu peduli. Kami punya Tuhan yang mengerti. Bahkan pada saat-saat kami sendiri, saat kami rasanya letih dan lemah, kami tahu Engkau tetap menopang kami. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan buat hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka dari Yesaya 42 ayat yang ke-18 sampai ke-25. Yesaya 42 ayat 18 sampai 25. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Yang pertama ayat 18 berkata, dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ya, hari-hari ini kita sungguh-sungguh mesti minta dan teriak sama Tuhan. Tuhan bukakan telinga kita. Ya, bukakan telinga rohani kita. Tuhan buat mataku ini bisa memandang. Ya, kita kadang-kadang itu kalau sudah berdoa begitu kita pengennya yang audible. Tapi Tuhan tidak usah bicara dan kita tidak bisa diatur untuk Tuhan bicara yang audible. Tuhan harus dibebaskan untuk dia bisa bicara lewat cara apapun. Lewat mimpi, lewat firman. Tapi hari-hari ini kita perlu minta sungguh telinga yang mendengar. Saya makin melihat ya betapa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mendengar tertipu. Orang yang tidak mendengar ya mengalami sesuatu yang mengerikan. Barusan ini saya ditelepon dengan 2 orang sekaligus dan orang yang berbeda. Dua-duanya kena flu biasa. Dan kemudian ya dia merasa cuma pusing dan sebagainya. Tiba-tiba kena stroke istilahnya. Dan dokter kemudian periksa dan dokter di Indonesia bilang kena stroke. Taunya makin drop dan makin drop, dibawa ke luar negeri. Dibawa ke Singapura, ternyata itu bukan virus biasa, bukan flu biasa, dan bukan stroke sama sekali. Itu ada sebuah virus, kelihatannya kayak flu, tapi menyerang di otot jantung. Dan kemudian itu membuat otot itu menjadi lumpuh, dan kemudian meninggal seketika. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita tidak peka, saya percaya, ya kalau hari-hari ini kita benar-benar taat, kita dengarkan yang Tuhan mau. Saya mendengar tapi kesaksian yang sebaliknya. Ada seorang istri, dia lagi berdoa ya. Terus Tuhan itu lewat firman bicara soal hati. Tapi dia bisa ngerti hari itu bahwa ini bukan hati soal hati rohani ya, tapi ini soal jantung suaminya. Terus kemudian dia nggak peduli bagaimana, dia tahu ini Tuhan. Ya, dia lapor ke dia ajakin suaminya nggak mau. Suaminya bilang begini, enggak, ngapain, saya baik-baik aja kok, saya sehat-sehat aja. Tapi istrinya ini ngotot.
dia bikin janji sama dokter jantung, dia bikin janji ya untuk langsung dicek semuanya dan sebagainya. Pokoknya dia bikin janji. Terus dia telepon sama sekretarisnya, dia bilang, please pokoknya dari jam segini sampai jam segini tolong batalin semuanya. Ya bilang aja sama bapak tidak ada janji gitu ya. Nanti saya yang jemput. Jadi sama sekretarisnya dikosongin tuh jam segini. Kan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi bilangnya sama suaminya bukan dibatalin, tapi bilangnya nggak ada janji tuh jam segitu. Katanya kosong. Terus kemudian dijemput sama istrinya, dibawa ke rumah sakit, dicek ya. Walaupun ngomel ngamuk tuh si suami sepanjang jalan. Sampai di rumah sakit dicek, dokternya bingung. Sudah tertutup 4. Dan di rumah sakit itu mendadak ya suaminya anfal. Tapi itu udah di dokter, udah di rumah sakit. Langsung di bypass hari itu juga. Dan semuanya berjalan begitu lancar. Besok paginya suaminya udah ikut KKR. Ya. Suaminya langsung pulang malam itu juga ya. Terus langsung ikut KKR. Terus saya bilang ini, aduh kamu itu ajaib. Saya bilang ini, udah gak usah KKR. Suaminya bilang enggak. Dokter bilang itu gak ada efek di saya sama sekali. Karena kalau orang yang anfal yang berefek, itu karena anfal beberapa menit itu hilang ya itunya oksigennya, dan itu merusak banyak hal termasuk kepala dan sebagainya. Kalau saya itu nggak sempet, jadi cuma zet gitu ya, udah langsung tertolong karena di rumah sakit kan, dan itu nggak ada efeknya sama sekali. Jadi dokter bilang nggak masalah, dia langsung KKR, dia langsung dia ikut, dia kebaktian ikut saya yang pas KKR, dia duduk di depan kesaksian dan dia berkata ajaib sekali. Kalau tidak karena istri saya nih ya, benar-benar dengar suara Tuhan, saya udah hilang. Padahal rencananya hari itu dia mau pergi keluar kota. Dia mau pergi ke tempat, dia buka sebuah perkebunan. Dan di tempat itu ya tidak ada istilahnya dokter, tidak ada rumah sakit. Coba kalau istrinya tidak dengar suara Tuhan. Pergilah dia dan kemudian di sana anfal. Mau apa? Untuk dari tempat itu ya pergi ke kota saja 8 jam naik mobil. Itu yang paling cepat. Bayangkan kalau itu terjadi di tengah-tengah tempat dia buka perkebunan. Ya, apa yang terjadi? Karena itu hari-hari ini kita sebagai istri, sebagai ibu ya, kita mesti benar-benar minta telinga. Ya, minta telinga yang mendengar. Tidak tahu caranya bagaimana, kita bilang Tuhan buat aku ini dengar. Buat aku ini tahu apa yang harus aku lakukan. Kita juga tidak pernah tahu misalnya anak kita bermain sama siapa. Tapi kalau kita dengar Tuhan, bukan berarti kita harus batasi. Karena membatasi anak kita membuat itu menjadi lebih parah. Tapi kalau kita benar dengar suara Tuhan, kita akan benar bertindak dengan tepat. Dan hari-hari ini juga minta mata yang memandang. Karena kita tidak pernah tahu ya. Mata yang memandang untuk kapan kita harus nolong orang. Kapan kita harus berbuat sesuatu. Kapan kita harus cepat tanggap. Ya, seperti seseorang teman saya, dia lihat pembantunya, ya, dia datang pembantunya itu matanya aneh, dan dia langsung tahu, wah ini nggak benar nih, pembantu saya kena santet atau guna-guna, ya, dan dia langsung doain, diurapin, dilepasin. Pembantunya bilang iya, tadi dia itu kayak orang ditepuk, dan sebenarnya disuruh balik, itu suruh ngambil semua barang yang ada di rumahnya, ya. Tapi karena ini ibu langsung lihat, ini matanya kok nggak bener nih, ya. Matanya aneh gitu, kayak orang kosong. Nah, jadi ini hari-hari saya berdoa, kita semua pakai kepekaan kita. Kita tidak tahu yang di sekitar kita itu sangat mengerikan. Kuasa gelap di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan memakai hikmat, memakai kuasa, memakai kepekaan, maka ada begitu banyak hal yang bisa terjadi di antara kita. Jangan sampai kita jadi tuli. Karena saya yakin Tuhan itu sangat ingin bicara. Jangan sampai kita jadi buta. Karena Tuhan yang menciptakan mata, dia pengen kita melihat. Bahkan dia yang menyembuhkan orang buta dari kebutaannya. Jadi asal kita minta saja, Tuhan pasti memberikan. Kita lihat yang kedua, ayat 19. Siapakah yang buta selain daripada hambaku? Dan yang tuli seperti utusanku yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Nah, jadi Tuhan ini sedang berurusan dengan kita anak-anak Tuhan.
Ini firman tidak untuk mereka. Kita kadang-kadang kan mikir gini, oh yang tuli itu ya orang yang belum kenal Tuhan, tidak mau dengar firman, katanya ya. Yang buta itu ya orang-orang itu tuh yang agama lain ya, yang tidak kenal kebenaran. Ini Tuhan lagi gak ngurusin orang lain. Tuhan mengurusi kita nih. Seringkali kita yang mengaku diri kita ini hamba Tuhan, kita bisa tuli. Kita bisa ya tidak mendengar. Kita bisa pada waktu Tuhan suruh memberi, kita tidak mau memberi. Pada waktu Tuhan utus kita untuk bersaksi, Tuhan tidak mau. Kita bilang alasannya segudang. Nantilah, maleslah. Ya. Pada waktu Tuhan suruh kita mengurapi, kita tidak mengurapi. Ini barusan kejadian. Pagi-pagi tiba-tiba teman saya ini dapat pesan dari Tuhan. Urapi motor. Dia bilang sama anak buahnya dua-duanya. Karena yang punya motor, yang pakai motor anak buahnya, buat nganter makanan, buat belanja, buat segala macam, kan kami punya catering. Terus kemudian dia langsung telepon bilang, urapi motor ya. Yang satu diurapin, yang satu bilang nanti, lupa, pergi. Yang satu yang diurapin hampir nabrak tapi lolos. Jadi ada motor lagi itu tiba-tiba ndesek dia. Cuma dia bisa ngegas belok pergi. Ini motor yang deket dia kena mobil. Ya, jatuh sampai ke kolong mobil. Tapi dia nggak tahu karena dia udah pergi lolos. Yang satu lagi sama kejadiannya seperti itu. Tapi yang nggak diurapi dia langsung blesek masuk ke mobil. Untung tidak sampai ada yang meninggal. Tapi motornya rusak parah. Ini soal kecil. Tapi kita bisa tidak mau diutus. Diutus itu jangan berpikir, wah jadi hamba Tuhan, begitu ya. Diutus itu hal yang kecil. Untuk menyampaikan, untuk melakukan yang Tuhan mau, untuk taat. Ya. Seringkali kita tidak mau. Ya. Kita punya segudang alasan. Mungkin saudara diutus untuk minta maaf. Saudara sedang diutus mungkin untuk pergi ke kota lain. Ya, untuk buka sesuatu. Saya berkata kita 1 hari aja. Kalau kita ini mau ya, sediakan misalnya dalam seminggu atau dalam sebulan deh. Sediakan 1-2 hari saja untuk benar-benar melayani Tuhan. Kalau kita mau, itu sesuatu yang besar terjadi. Saya kenal seorang ibu, dia dulunya ibu rumah tangga biasa dengan anaknya 3 di Tanjung Pinang. Setiap kali saya ketemu saya ngomong, saya bilang, ibu mau sampai kapan kayak begini? Ya. Cuma jadi ibu rumah tangga biasa. Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita ini sangat besar. Tidak ada yang dipanggil cuma jadi ibu rumah tangga biasa. Maaf loh ya, saya bilang begitu ya. Tapi ini udah gak zamannya jadi ibu rumah tangga biasa. Karena setiap kita ini punya panggilan besar. Terus ibu ini bilang gini, aduh bu, saya ini gak berani, saya ini gak bisa ngomong, gak bisa apa. Saya bilang ini, percaya deh. Percaya Tuhan itu bisa pakai ibu. Akhirnya karena saya bilang ini, udah pokoknya sekarang saya ibu ya, saya bilang percuma ibu dengerin kaset khotbah saya, koleksi khotbah saya seabrek ya, tapi nggak pernah jalan, nanti dituntut Tuhan loh ya, saya bilang begitu ya. Ayatnya bilang kamu ini hambaku ya, kamu ini melihat banyak, lihat coba ayat yang ke-20, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan ya, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Saya bilang, kamu ini ya bu ya, udah ikut kemana-mana. Setiap ada KKR ikut. Ya. Kamu lihat banyak, kamu dengar banyak. Mau apa? Sampai satu titik, kemudian dia bilang, yalah deh bu, saya coba melangkah. Dia bilang, saya gini deh, saya minta tanda sama Tuhan. Kalau saya dapat, dia bilang, ruko murah di daerah Kumuh, saya mau bikin rumah singgah. Ya, saya bilang iya melangkah. Nanti gimana ya bu? Nanti bantuin ya buat ngajarnya, katanya gitu ya. Nanti kirim orang. Udahlah, pokoknya melangkah dulu aja. Dan dia minta tanda. Harusnya ruko di situ sekitar setahun, sekitar 20 jutaan lah ya. Dia bilang kalau Tuhan mau kasih saya 10, ya. Karena itu memang di daerah Kumuh. Berarti saya bisa lah segitu, masih bisa lah. Saudara, dan ternyata benar. Dikasih ruko atas bawah 2 tingkat. Ya, setahun cuma 10 juta karena memang di daerah Kumuh. Dan kemudian saudara, dia mulai minta bantuan, kami kirim 1 orang.
Terus kemudian dan hari ini saudara, ini belum sampai setahun, dia sudah buka 5 rumah singgah. Saudara ya, dia buka di situ, dia buka lagi saudara di tempat lain, Saudara tiba-tiba setiap kali ketemu. Yang lebih dahsyat lagi dia bilang, Bu, Tuhan itu tidak pernah berutang. Dia bilang saya keluar buat 1 rumah singgah. Mungkin saya keluar itu pertama 10 juta buat itunya, terus buat hariannya ya. Jadi dia bilang, mungkin saya keluar setiap bulan itu sekarang 10 juta lagi buat hariannya. Itu yang rumah singgah, 2 rumah singgah yang pertama. Saya tuh udah mulai begini, aduh ngeluarin duit 10 juta nih tiap bulan. Ya, bisa-bisa suami saya lama-lama melotot juga nih, gitu ya. Tapi dia bilang ini, Tuhan buka jalan kalau memang engkau mau. Saudara, dia tidak pernah dagang, saudara. Dia bisa ketemu orang. Orangnya bilang begini, Bu bisa enggak sediain kami kacang teri. Mau diekspor ke Singapura katanya. Dia bilang bisa, katanya ya. Saya bisa sediain kacang teri. Padahal dia belum tahu juga. Dia cari obrak-obrak orang jualan kacang teri, bikin. Sampai ya sekarang dia rutin ekspor ke Singapura kacang teri. Dia cuma jadi maklar lah istilahnya, ngambilin terus kemudian diaduk, di packing lagi, dikirim. Dia bilang setiap bulan Tuhan ganti saya dapat dari situ 15 juta, kadang-kadang 20 juta tergantung order. Dan dia bilang, Bu, akhirnya dia naikin lagi. Makanya dia buka 5. Karena sudah dapat ini kan 10 juta, jadi dia naikin lagi. Dia berani, dia naikin lagi. Dan dia bilang, kemarin dia barusan SMS saya, dia bilang, aduh Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Saudara, ada 1 tambang bauksit. Ya. Terus kemudian orang bilang, Bu, mau enggak cariin pengelolanya? Dan dia bisa ketemu orang yang mau ngelola. Ya, istilahnya dia dapat fee-nya aja. Itu sekitar 1 M. Dia bilang, udahlah Tuhan udah biayain. Dia bilang gitu ya. Ini rumah singgah 5, setahun Tuhan udah tutup, lebih dari tutup. Tuhan biayai. Tuhan biayai semuanya. Dari ibu rumah tangga biasa. Tidak pernah ngapain. Hari ini dia panggil dari sekolah-sekolah Alkitab. Ya, dia kasih beberapa hari gitu ya untuk belajar. Terus ditaruh tuh di rumah singgah. Dia biayain full time. Ya. Karena dia bilang, sungguh Tuhan itu bertindak. Nah, tapi ada banyak orang yang tidak bertindak. Saya ketemu 1 ibu juga. Dari ibu rumah tangga biasa. Bukan dari golongan mampu malahan. Dan kemudian Tuhan kasih dia beban untuk ke penjara. Dan dia pokoknya dengan sendiri aja, dia pergi ke penjara. Ya. Dia temuin orang di penjara gitu ya. Dia konseling. Dan Tuhan buka jalan. Sampai hari ini dia punya beberapa teman. Setiap hari dia keliling penjara-penjara. Banyak orang dilawat Tuhan. Orang ngasih dia persembahan. Orang ngasih dia sehingga dia cukup sekali. Dia bilang saya diberkati Tuhan dengan segala yang baik. Ya. Hanya dengan cara dia mulai melayani di penjara. Dan tiap hari dia menuai jiwa. Dia bilang, Bu, penjara itu ladang yang sangat subur. Ya. Setiap hari ya, orang itu dikunjungi suka sekali. Karena daripada mereka terus di sel, gak ada teman, gak ada apa-apa kan, bosan saudara. Dan saudara di penjara itu mereka bersyukur sekali. Saudara bawain roti aja ya, 1 biji. Aduh, itu buat mereka udah haleluya. Karena sering kali ya, apalagi kalau yang bawah ya, aduh itu mengerikan. Nasinya aja ya, kucing pun kadang-kadang gak suka itu nasi. Karena udah campur sama batunya banyak, kuning, apel ya. Terus kemudian saya berapa kali saudara, ngeri saudara. Karena saya kesana ya, kalau saudara lihat, aduh kasihan banget. Ada yang 1 kamar itu sekitar segini nih saudara. Bayangin segini dimasukin 150 orang. Jadi antara yang mau duduk itu ya gantian. Yang lain tuh berdiri, diatur gantian. Berapa jam berdiri? Sengaja. Itu buat kayak apa ya? Buat kayak supaya mereka itu breakdown, supaya mereka itu tahu rasanya penjara itu kayak apa. Itu bukan buat yang nanti lama, itu biasanya dikasih justru buat yang maling ketangkep, yang begitu-gitu ya. Tapi kasihan banget. Terus kemudian yang ngeri lagi itu makanannya.
Saya tuh waktu lihat sampai nggak tega, saudara. Bayangin ya, itu nasi udah batuan, apek kutuan, ya apek banget. Terus nggak tahu gimana masaknya, itu keras. Ya terus kemudian lauknya itu kol dipotong-potong. Kol tuh dipotong-potong. Dikasih air, dikasih cabai paling berapa biji lah, 5 atau 10 biji. Padahal tuh segini ya. Dicampur sama cabai, campur sama garam. Udah. Nggak ada vetsin. Ya. Saya bilang, ini kenapa sih nggak dikasih vetsin lah sedikit biar gurih gitu. Katanya nggak usah lah katanya ya. Jadi seperti itu. Jangan diharap kayak penjara di Amerika, enggak. Ya. Itu menunya udah toge. Pokoknya yang begitu-begitu tuh, kol gitu ya. Udah nggak pakai dicuci, nggak pakai apa, saudara. Cuma panci segini, potong-potong, masukin semuanya, kasih garam, udah selesai. Saudara, jadi itu udah mengerikan, saudara. Itu mengerikan sekali apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita bisa datang dan kita bisa jadi berkat di sana, ya, itu akan sangat berbeda. Ini ladang yang menguning. Setiap kali kalau kami yang Hope pergi ya, kami berkata bahwa ini ngambil jiwa kok enaknya begini ya katanya. Tinggal nyanyi, udah pada nangis saudara ya. Padahal lagu juga lagu biasa ya, karena mereka tertekan, letih, lesu saudara. Baru diajakin ngobrol, udah pada curhat, udah pada nangis ya. Dan diajak berdoa, semuanya berespon. Nah tinggal masalahnya, kita ini mau bertindak enggak? Sekali lagi saya berkata, sediakan waktu sebulan 1 hari aja. Gak usah muluk-muluk setiap minggu 1 hari lah. Sebulan 1 hari. Biar hidup kita ini benar-benar jadi berkat. Biar hidup kita ini benar-benar punya dampak. Ya. Biar hidup kita benar-benar, misalnya ibu-ibu begini, apalagi kalau misalnya bisa komitmen 2 minggu sekali. Sekali aja. Ke tempat kusta, ya, si Tanala. Itu saudara sudah tinggal masuk daerah itu, gak usah minta izin, gak usah apa saudara. Itu semua orang kusta. Artinya bekas kusta saudara ya. Tangan putung, terus kemudian jari putung saudara. Mereka jalan kaki palsu saudara. Itu saudara tinggal masuk, itu rumah-rumah penampungan tuh bekas-bekas mereka. Itu mengerikan sekali. Waktu kami ke sana, mereka saya bilang gini, Bu, kami bawa roti. Kami bawa roti sama minum. Mereka tanyanya gini, Bu, ada shampoo enggak? Saya bilang, saya enggak bawa shampoo. Dia bilang, tahu enggak Bu, udah setahun kami ini enggak pakai shampoo. Katanya, bawa sabun enggak Bu? Enggak. Kami ini udah setahun Bu enggak pakai sabun. Karena pokoknya ada uang cuma buat makan. Ya. Jadi kami enggak punya sabun, enggak punya shampoo. Nah, padahal di Jakarta saudara, kita tinggal berangkat ke sana ya, bawa apa aja. Mereka sangat terbuka. Sangat terbuka, saudara, kasih apa ya saudara ya. Karena mereka benar-benar tidak bisa. Mau kerja apa? Dengan jari-jari seperti itu. Mau ngemis pun saudara ya, untuk mereka dari daerahnya keluar, belum tentu punya ongkos. Akibatnya mereka di situ. Dan mereka makan seadanya lah yang ada. Mereka tanam ubi, mereka makan dari belas kasihan orang yang datang, dari keluarga mereka, saudara. Saya berdoa supaya tidak seorang pun dari kita itu, dalam tanda kutip, menjadi tidak memperhatikan. Kita dengar firman banyak, tapi kita tidak bergerak. Ya. Saya berdoa sungguh-sungguh, ada satu tekad di hati kita. Ayo, setiap bulan setidaknya 1 kali, buat sesuatu. Ya. Setiap bulan misalnya kita doa keliling ya. Apalagi ini jam puasa, habis puasa lebaran ya kan. Nah sebelum pembantu pulang, kenapa tidak doa keliling misalnya ya, sebelum pembantu pulang. Loh nanti begitu pembantu pulang sudah pasti semua jadi inem ya. Semua udah di rumah masing-masing, udah tidak bisa bergerak. Nah yang gawatnya, kita tahu pencurian terbanyak, perampokan terbanyak justru pada saat Lebaran. Justru pada saat saudara rumah-rumah banyak yang kosong ditinggalkan.
Saudara jangan berpikir Kelapa Gading kan orang Chinese ya banyaknya nggak pulang. Siapa bilang semua lari ke Singapura kemana begitu kan? Karena mikir daripada nggak ada pembantu jalan-jalan. Nah di saat seperti itu ada begitu banyak penjahat. Ada begitu banyak perampok. Kenapa tidak sebelum kita tidak ada pembantu doa keliling dulu. Bangun tembok berapi. Ya. Bangun perlindungan Tuhan. Kita berkata Tuhan benar-benar kami minta supaya komplek kami aman. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya bersyukur hari-hari ini kami makin melihat bahwa setiap doa kita itu dijawab. Kalau cuma sekali itu, kalau 3 kali aja masih kebetulan. Ini sudah lebih dari 7 kali. Saya sampai makin hari makin berkata, aduh Tuhan, dahsyat sekali. Setiap kali kita berdoa bom ketemu. Setiap kali kita berdoa teroris tertangkap. Saudara ya, hari Sabtu kita berdoa lagi saudara khusus semuanya doa peperangan. Langsung teroris tertangkap termasuk Mbak Asir. Saudara ya, saudara kami berkata enggak pernah kebetulan. Tuhan bergerak sangat jelas. Tuhan bergerak sangat nyata. Ya. Karena itu mari hari-hari ini jangan tunda. Ambil sebuah keputusan bahwa hidup kita ini harus jadi berkat. Hidup kita ini harus benar-benar selaras dengan yang Tuhan mau. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ayat 22. Ya. Ayat 21 kita tahu tadi. Ayat 21 dulu. Tuhan telah berfirman demi penyelamatannya untuk memberi pengajaran yang besar dan mulia. Saudara, setiap hari Tuhan berfirman tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Nah, banyak dari kita berpikir gini, oh ini keselamatan adalah keselamatan, pokoknya kita terima Yesus. Tapi sebenarnya enggak. Saudara, keselamatan itu dalam segala aspek. Kalau kita itu mengikuti jalan Tuhan ya, maka sebenarnya kita diluputkan dari penipuan. Bukankah itu juga penyelamatan? Kita dilepaskan misalnya dari sakit penyakit. Bukankah itu juga penyelamatan? Kita dilepaskan dari perceraian. Bukankah itu juga penyelamatan? Dan anak-anak kita juga dilepaskan. Kemudian dikatakan di sini pengajarannya yang besar dan mulia. Tuhan itu selalu ingin membawa kita menjadi besar dan mulia. Tuhan mau bawa keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita itu jadi besar dan mulia. Tuhan benar-benar tidak puas. Ya. Saudara berkata, Bu, kami sudah lumayan loh punya rumah di Kelapa Gading. Iya, tapi Tuhan tidak puas. Ya. Karena destiny kalian itu menguasai dunia. Destiny kalian itu jadi besar, bukan buat diri sendiri loh. Ya. Untuk memberkati orang lain. Memberkati orang lain. Saya sampai setiap kali gitu Tuhan bilang ya Tuhan kasih lagi ini, Tuhan kasih ini lagi. Dulu saya berpikir begini, pokoknya udah punya rumah singgah udah lumayan ya. Tuhan bilang enggak cukup, kamu harus punya sekolah. Saya berpikir sekolah dari TK sampai SMA ya sudah lumayan lah. Tuhan bilang enggak cukup, kamu harus punya SMK ya. Tuhan bilang enggak cukup. Kalau kita berpikir pokoknya asal ada penari, ya menarilah di gereja sudah cukup lah. Tuhan bilang enggak cukup. Tuhan bawa kami menari ya, mulai dari wali kota, bupati, DPR, MPR, keliling saudara Indonesia. Dan nanti tanggal 5 Oktober kami dipanggil menari di depan presiden. Ya. Tuhan rupanya enggak pernah cukup. Kami juga dapat tawaran untuk menari keliling, saudara, jadi duta. Keliling ke luar negeri. Cuma kami hitung biayanya mahal banget. Ya. Karena ternyata kalau mau pergi begitu dana sendiri saudara. Atau cari sponsor. Ya. Tapi kami sedang melihat wow. Tuhan itu tidak pernah mau kita menjadi biasa-biasa. Tuhan mau kita selalu menjadi besar dan mulia. Demikian juga anak-anak kita. Ya. Siapkan anak-anak kita. Dan biar anak-anak kita dijagai dari sejak kecil. Ya. Selalu banyak ibu-ibu berpikir begini, oh anak saya masih kecil. Sehingga mereka tidak menyiapkan. Ya. Tidak menyiapkan untuk soal perjudian. Tidak menyiapkan soal seks. Tidak menyiapkan soal saudara yang lain-lain. Dan kita tidak tahu bahwa kita ini sedang berlomba sama iblis. Iblis berusaha secepat-cepatnya merusak anak kita.
Ya. Dan saya berdoa supaya kita mulai. Saya bersyukur. Saya bersyukur dari sejak anak saya lahir ya, saya biasain bacain firman. Begitu umur 1 tahun, saya biasain tiap hari saya cerita. Tiap hari saya cerita. Ya. Terus sampai mereka umur 12 pisah tempat tidur dan udah tidur sendiri, udah bisa baca Alkitab sendiri, baru saya berhenti. Tapi dari 0 sampai umur 12 tahun, setiap hari saya cerita. Setiap hari saya cerita apa saja ya untuk membuat. Dan hari-hari ini juga saya tetap cerita, tapi dalam bentuk yang lain lah. Kalau lagi ngobrol, kita bahas sama-sama dan sebagainya. Nah, saya masih ingat umur 4 tahun ya, di depan sekolah dia. Terus kemudian dia pulang, dia ngomong begini sama mama. Mama, tadi teman-teman semua judi katanya ya. Saya udah bilang itu dosa ya. Tetapi mereka semua judi. Terus saya nanya, judi apa? Dia gitu. Itu loh mah yang kayak di time zone katanya ya. Yang kalau di depan sekolah itu kan suka begitu. Nomor 1 sampai 5, sampai 12. Terus kemudian kamu pasang di mana? Gitu kan. Pasang di nomor 5 atau dipasang nomor 12 gitu. Terus diputar kan. Set gitu. Kalau benar dapat permen lah, dapat apa. Kamu naruh uang 1.000 tapi nanti terus kemudian dipasang. Anak saya tahu. Dia bilang itu kan yang mama bilang kan judi kan, itu kan nggak boleh katanya ya. Itu kan Tuhan nggak suka ya main uang seperti itu. Nah, saya bersyukur ya di usia muda dia nangkep nih bahwa ini judi gitu. Walaupun dalam bentuk yang simpel. Dan banyak orang tua berpikir, alah itu permainan masalah kecil. Itu spiritnya ya. Kalau itu dibiasakan, lama-lama ya, apalagi saudara, dia punya kesukaan buat judi. Dan itu bisa menjadi-jadi. Ya. Terus kemudian anak saya beberapa ngomong misalnya gitu, mah teman-teman itu ya, saya bilang gitu ya, udah gak beres tuh, udah kecanduan menurut aku. Dia bilang, kalau setiap hari gak main game ya, mereka udah kayak orang kelimpungan. Pikirannya harus main game, harus nyelesain. Itu kan perbudakan ya. Itu di usia 7 tahun. Jadi saya mau berkata, anak-anak ini bisa sangat mengerti gitu ya. Dan mereka bisa ngajarin temennya. Saya masih ingat waktu mereka umur 7 tahun, mereka main ke rumah temennya. Terus temennya main game, temennya kalah. Temennya kalah ngamuk tuh, gulung-gulung. Ngamuk, punya anak saya ditendang, diusir, nangis. Dia pulang dia ngomong begini, heran ya Maya, malu-malu ini ya tidak ada penguasaan diri ya katanya ya. Nah, saya tidak pernah memaksakan dia untuk mengerti. Tapi dari cerita saya ngomong, kalau kamu nangis, teriak-teriak, kamu marah, itu namanya kamu tidak ada penguasaan diri. Nah, dan saya juga bilang, kamu pernah lihat gak mama nangis, teriak-teriak? Enggak kan? Nah, dan banyak hal kita bisa tanamkan. Dan sampai hari ini, sebelum mereka kenal, saya sudah ngomong tentang masturbasi. Ya. Dan sebelum mereka tahu, saya sudah ngomong tentang perzinahan, tentang ciuman. Ya. Dan ternyata sangat cepat. Ya, kebetulan anak saya 2 laki-laki. Dan mereka cerita, di usia 10 tahun saja, teman-temannya sudah ngajak ciuman, sudah ngajarin tentang masturbasi, sudah buka video-video porno. Tapi mereka semua sudah siap, mereka sudah tahu itu sebelumnya. Saya sudah cerita sama mereka sebelumnya. Ya. Saudara, dan dia berkata, mah kadang-kadang teman-teman perempuan itu juga goblok. Ya dicium mau aja. Ya karena gak pernah, mamanya gak pernah ngasih pengertian. Umur 9 tahun, umur 10 tahun sudah terjadi ciuman. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah mengajar. Dan saya berdoa supaya kita ini memberikan pengajaran. Ya, memberikan pengajaran untuk masuk ke keselamatan. Berikan juga kepada anak saudara mimpi untuk jadi besar. Ya. Karena tujuan Tuhan adalah untuk jadi besar. Jangan patok anak saudara cuma untuk sekolahnya. Tapi justru kita ini harus buka besar-besar. Dia hobinya apa?
Dan biar dengan hobinya itu dia menjadi besar. Ya. Dengan hobinya. Ya. Saya melihat setiap anak saya berbeda. Sudah, buat saya tidak masalah. Yang satu memang sukanya berhayal, cerita. Ya. Dan saya bilang, kamu terus silakan. Dia udah bikin 3 komik. Ya, nanti Desember dia luncurkan lagi komik dia yang baru. Ya. Terus dia bilang dia bertekad tahun depan mulai mau nulis novel. Saya bilang, lakuin. Ya. Mama dukung, kamu maunya apalah. Ya. Tapi memang itu anak dari kecil itu berhayalnya mengerikan, saudara. Saudara kalau kecil ya dia tiduran gitu ya, tiba-tiba dia gini, udah nggak bisa diajak ngomong tuh, saudara ya. Itu dia sedang di otaknya ini sudah penuh dengan hayalan, udah saudara ya, imajinasi saudara. Maka mendadak saudara ya penghapus menjadi kapal terbang ya, atau saudara pensil menjadi meteor, sudah tidak tahu lagi karena imajinasinya udah bisa macam-macam. Dan banyak orang tua kalau begitu terus di-cut, dimarahin. Saya biarin aja. Malah kadang-kadang saya bilang begini, ya udah sekarang cerita sama mama. Ya, tadi kamu apa? Terus dia cerita aja nih saudara, bisa 2 jam. Ya, cerita segala macam. Dan saya dengerin. Kenapa? Karena saya mau tahu ini imajinasinya kemana. Dan makin hari saya berkata, imajinasinya keren banget. Kalau misalnya gitu, saya udah ada duit buat film, saya berani benar-benar buat filmnya difilmkan. Karena imajinasi dia tidak pernah kalah dengan film-film. Dan dia juga suka lihat film. Buat saya tidak masalah. Karena itu membantu dia. Ya, untuk dia bisa punya pemandangan lebih luas. Nah, kita harus berani arahkan anak kita. Sedangkan anak saya yang satu kan pikirannya dagang terus. Nggak tahu dari mana itu pikirannya dagang. Ya mulai dari jualan cover handphone, jualan apa itu anting, jualan segala macam aksesoris, saudara ya. Jualan apapun, saudara ya. Saya bilang, ya sudah. Tapi buat saya bilang gini, saya nggak boleh ngelarang. Karena itu passionnya. Passionnya dia pengen lihat orang jadi. Dia pengen tanam modal di sini, di sini. Walaupun sampai hari ini ya, yang ditanam di orang habis semuanya ya. Ujungnya enggak pernah balik karena ujungnya selalu bilang, inilah, itulah. Habisnya dia bilang gini, masa mau panggil debt collector kan juga enggak bisa ya. Tapi saya bilang, ya itulah dunia dagang. Tapi saya bilang, ya udah jangan menyerah. Teruslah di situ. Karena itu passionmu. Ya. Walaupun kurang, walaupun sudah habis berapa, aku bilang, gak apa-apa udah. Terusin aja. Karena itu passionmu. Sampai kamu nanti temukan selah yang tepat. Usaha yang tepat. Untuk maju. Nah, saya berdoa supaya ibu-ibu di sini ya. Kadang-kadang saya sedih dengan cara ibu-ibu. Maksudnya bukan ibu-ibu di sini. Tapi ibu-ibu normal dalam tanda kutip ya. Yang membesarkan anaknya hanya untuk urusan sekolah. Sehingga akibatnya mereka itu tidak pernah bisa jadi besar. Kita tertinggal jauh saudara. Dengan negara-negara yang lain. Kita tertinggal jauh dengan Eropa, dengan Amerika. Kenapa? Karena kita ini masih model kuno sekali. Di Eropa dan di Amerika, anak-anak itu mulai umur 12 tahun semua punya karier. Baik itu mereka di musik, atau mereka di pragawati, atau mereka saudara yang mau sepak bola. Ya. Dan itu membuat mereka jadi miliarder. Jadi besar. Ya. Di Amerika itu rata-rata sekarang ya 40% dari anak-anak itu sudah tidak mau sekolah SMA. Mereka semua ngambil sekolah kejuruan. Ya. Karena mereka sudah dibiasakan dari umur 12 itu tahu. Istilahnya ku tahu yang ku mau. Mereka tahu persis mereka mau jadi apa. Kalau kita misalnya nanti kita bilang gini, udah pokoknya sekarang sekolah ya nak. Nanti umur 17 lulus SMA, baru kita lihat mau jadi apa. Terlambat. Kalau saudara mau jadi pragawati umur 17 itu udah terlambat. Itu sudah jelek. Pragawati itu paling laku mulai dari umur 14. Saudara mau jadi pemain bintang sinetron, umur 17 terlambat. Karena yang dicari sinetron muda itu umurnya semua 14. Nah saudara mau jadi apa nah saudara? Saudara bilang pokoknya sekarang sekolah dulu nanti
Saudara mau jadi pemain bola, terlambat. Saudara mau jadi pemain tenis, terlambat. Semua itu tidak bisa lagi dididik setelah di atas umur 12. Umur 17 itu sudah tidak diterima dimanapun, saudara ya. Dimanapun tidak diterima. Bahkan musik pun harus dimulai dari umur 5 tahun dan 7 tahun. Jadi kalau sudah bilang nanti ya umur 17 kamu belajar musik, ya terlambat. Tidak akan pernah kita jadi apa-apa. Nah, saya berdoa supaya ini jelas gitu dalam hidup kita. Kalau kita mau jadi besar, biarkan anak-anak kita mulai dari kecil. Ya. Kalau saudara sering baca, saudara tahu beberapa anak yang jago komputer atau game, memang senang di situ, itu arahkan ke sana. Sekarang itu termasuk yang paling dicari loh. Ya. Para pembuat game dan penguji game. Ya. Itu penguji game di Amerika itu umurnya 14. Gajinya sudah 3.000 US dollar. Kerjanya cuma nguji game. Ada game baru, dia coba nih. Dia bilang, enggak bagus. Kurangnya di sini, enggak seru di sini. Saudara, itu anak umur 14. Gajinya sudah 3.000 dolar itu. Hanya penguji game. Saudara. Nah, kita ini terlambat banyak. Dalam banyak cara. Ya. Tapi ajarin anak saudara untuk memilih. Untuk tahu benar yang dia mau. Ya. Dan untuk benar-benar punya pandangan, punya harapan jadi besar. Jadi besar. Karena panggilan kita itu jadi besar. Jadi besar. Ya, jangan pernah biarkan anak-anak kita ataupun diri kita sendiri berpikir, sudah lumayan toh. Dan kita berhenti. Bayangkan kalau Yesus nanti datang. Dan dia berkata, hambaku yang malas. Kita tidak mau kan? Disebut malas. Karena kita tidak pernah ngerjain apa-apa. Kita tidak pernah lari begitu rupa. Kita tidak pernah melayani. Kita tidak pernah selesaikan yang Tuhan mau. Saya percaya setiap kita, ya, sebenarnya Tuhan taruh sesuatu. Talenta. Dan mari jangan sampai itu terpendam. Yuk kita teruskan. Ya. Ayat yang ke-22 dikatakan. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang. Dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan. Dan tidak ada yang melepaskan. Mereka menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang tanpa sadar itu dijarah dan dirampok. Mungkin saudara tidak sadar, saudara mengalami kerugian dan kerugian. Ada yang keluarga yang sakit terus, saudara, tiap bulan ada yang sakit, ya, dan tidak sadar. Ke dokter terus, saudara, ya, tidak sadar. Ini namanya dijarah dan dirampok. Dijarah kesehatan kita, dirampok saudara kekuatan kita. Ada yang ribut terus dalam rumah tangga. Itu juga dijarah dan dirampok. Ya, damai sejahtera kita dijarah dan dirampok. Dan Tuhan berkata bukan Tuhan loh urusannya. Bukan Tuhan yang bisa melepaskan. Tapi Tuhan bilang kita yang harus berdiri. Kita yang harus berperang. Dan kita yang harus berkata kembalikan bagianku. Ya, lepaskan. Dan saya berdoa supaya setiap kita belajar berperang. Ada seorang ibu yang anaknya panas terus. Ya, dikit-dikit panas, dikit-dikit panas. Dia setiap kali panas, ya ke dokter, dia minta didoakan. Saya bilang enggak. Saya enggak mau doain. Saya bilang ini udah enggak normal panas terus seperti ini. Saya bilang, kamu perang. Tuh puterin tuh rumah. Ya, bawa api. Ya, keliling, perang. Sampai kamu lihat bahwa anakmu sehat dan tidak mengalami seperti itu lagi. Ya pertamanya biasalah ribut, gimana bu, enggak bisa lah, beginilah, begitu. Saya bilang, enggak, pokoknya saya enggak mau doain. Terserahlah kamu cari orang siapa. Ya, karena kadang-kadang kemanjaan itu membuat kita tidak pernah menjadi dewasa. Dan dia mulai puterin, persis dia di bawah pohon. Wah, dia bergidik semuanya. Dan dia bisa rasain itu kayak ada sesuatu yang yang mencengkeram sekali. Wah, dia teriak-teriak di situ dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia siram sama anggur, sama segala macam. Wah, teriak-teriak saudara ya. Sejak itu saudara, bebas. Bebas, tidak ada yang menjara dan merampok. Kami baru mendoakan satu orang
Dan orang ini bersaksi, begitu kami datang ke sana saya berkata, di sini dan anak saya juga lihat. Jadi dia bilang, "Mah, ini mengerikan loh mah." Dia bilang, anak saya bilang, "Saya lihat pasukan itu pakai compang-camping semua." Ya, dia bilang ini ada roh kemiskinan yang mengerikan di tempat ini. Terus kemudian orangnya cerita, dia bilang ini, "Bu, saya ini take over pabrik ini ya dari orang," dia bilang, "dalam 3 bulan dia bangkrut." Bayangin saudara ya, dia bilang dulu omsetnya ribuan, terus kemudian dalam 3 bulan bangkrut. Cuma 3 bulan, gak butuh 1 tahun. Dilariin apa habis dan dijual murah sama dia. Dan orangnya bilang sama dia, "Saya enggak tahu ada apa di sini, ya. Tapi dia buat saya bangkrut." Dan ini bukan orang Kristen, dia bilang, "Begitu saya bangkrut, ludes, saya sudah frustasi, sudah hampir kayak orang mau gila. Saya ke dukun. Saya nanya sama dukun," dia bilang. Terus dukunnya bilang begini, "Coba aja kamu gali ya di sekitar tempat itu. Ada begitu banyak," dia bilang begitu, "yang ditanam untuk membuat kamu itu bangkrut dan gila." Dan dia bilang, digali bener. Itu ada rambut, ada tulisan Arab, ada segala macam. Terus dia bilang begini, "Tapi kan saya sudah terlanjur bangkrut. Jadi ya saya jual aja walaupun saya gali, penasaran karena pengen tahu ini kenapa." Ya. Terus dia bilang, "Nanti urusan kamu ya," dia bilang, "karena masih banyak setannya," katanya. Ini persaingan normal di dunia. Ya. Dan banyak anak Tuhan tidak paham. Semengerikan itu. Saya baru pulang dari Kupang. Dan saya dengar cerita ngeri banget di sana. Saudara, orang Kupang asli punya perkebunan, orang pendatang itu dari Makassar, dari mana-mana itu ya, punya perkebunan. Ini perkebunan yang Kupang tumbuh ya, sudah berbuah. Yang sini ini belum berbuah. Saudara, tiba-tiba itu yang iri lewatin itu perkebunan, disebar sesuatu, nggak tahu lah, pokoknya disebar sesuatu. Udah, besoknya dalam 3 hari semua pohon layu, semua sampai buah-buahnya yang cilik-cilik itu rontok semuanya, daun-daun itu rontok semuanya. Sampai kemarin mereka bilang, "Bu, peperangannya itu real seperti itu." Saya bilang, "Memang iya, dari dulu." Mereka berkata, "Orang-orang itu semua punya ilmu." Saya bilang, "Loh, kita ini punya ilmu lebih besar." Mereka bilang, "Loh, kita kan tidak punya ilmu." Siapa bilang? Ilmu kita lebih tinggi dan lebih canggih dari semuanya. Masalahnya kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah pakai. Tender-tender kita diambil. Berkat-berkat kita diambil. Kita tidak pernah. Ya, kita tidak pernah berperang. Saya berdoa supaya kita ini benar-benar siap. Benar-benar siap untuk sebuah peperangan. Kita mulai berkata, kembalikan ya, berkat-berkat kita, urapan, kekuatan, kesehatan, kembalikan. Tapi ini juga bicara tentang damai sejahtera. Ini bicara tentang unity. Ini juga bicara tentang orang-orang yang belum diselamatkan. Berapa banyak orang-orang yang belum diselamatkan itu sebenarnya ditawan. Disebut tadi ya, dalam geronggang-geronggang. Ditawan dalam apa? Bisa stres. Ditawan dalam perbudakan. Ditawan dalam perzinahan. Nah, kemarin kami baru peperangan rohani di Jakarta Utara. Ya, di daerah Kota Lama di sana. Saudara, dan kami, lihatnya itu mengerikan sekali. Saudara, itu kan semuanya menurut saya kayak penjara, saudara ya, benar-benar kayak penjara. Itu kan kelihatannya dari luar kan bangunan kuno-kuno dan sengaja tidak diperbaiki. Tapi di dalamnya itu kan semuanya diskotik, pelacuran, perjudian terbesar. Tapi kalau saudara lihat dari luar ya, itu benar-benar ngeri. Isinya cuma jeruji-jeruji seperti itu, saudara. Gelap, bangunan yang bekas-bekas terbakar. Ya. Dan kalau saudara lihat di situ ada tulisan kamar nomor 1, nomor 2 ya, memang karena itu tempat-tempat pelacuran ya. Di sana di Kota Lama, kalau saudara ke Kota Lama itu udah sekitarnya itu semua tempat pelacuran, saudara.
Semua diskotik semuanya seperti itu. Itu ya yang terbesar saudara di Jakarta. Komplit lah di kota lama di sekitarnya. Nah banyak anak Tuhan kan tidak pernah tahu, dan kami kemarin peperangan di rohani, karena kami kalau datang ke satu tempat kami selalu buka pemetaan. Kami pemetaan lewat internet, lewat semua ya, pemetaan lewat yang dulunya sekarang dipakai buat apa, lewat semuanya, dan itu kita bisa dapat semuanya di mana. Dan saya melihat gitu ya, saya melihat mereka itu begitu diikat di dalam, benar-benar di penjara. Yang perempuan juga di penjara, tidak boleh ketemu orang, tidak bisa ketahuan. Mereka cuma tugas malam, pagi pun tidak boleh keluar. Masuk itu cuma pintu gerbang segini. Begitu masuk tutup jeger, ya kan? Saya merasakan, aduh Tuhan, ini benar-benar di penjara. Benar-benar orang-orang ini di penjara. Nah, berapa banyak kita tahu bahwa spirit perbudakan, spirit perjinahan itu membuat orang masuk dalam geronggang-geronggang. Artinya dalam gua-gua, di penjara. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Dan butuh orang-orang peperangan rohani, menghancurkan semua penjara, ya, membebaskan mereka. Ya. Saya berdoa supaya hati kita itu mulai on fire, dan kita berkata, saya mau berperang, saya mau. Ya, beberapa teman kami berperang dan kami melihat sesuatu yang ajaib. Saudara, begitu mereka berperang, saudara, itu bisa orang khusus untuk orang-orang Hindu. Selesai perang, itu orang Hindu bisa ngomong begini sama mereka. Setelah peperangan roh filsafat, roh agamawi, roh yang memenjara mereka ya. Dia bilang gini, ngapain ya hidup saya ini seperti ini? Bertahun-tahun saya kasih terus setiap hari persembahan. Tidak pernah saya dijawab, tidak pernah dengar. Saya takut. Dan mereka tiba-tiba diajak terima Yesus itu gampang sekali. Kenapa? Karena mereka sudah dilepaskan dari penjaranya. Saya berdoa supaya setiap kita ini hari-hari ini bangkit jadi tentara Tuhan. Ya, salah satu di Kelapa Gading kita kan tahu Kelapa Gading ini dibentuk dan diciptakan, kalau lihat pemetaannya itu kan berdasarkan naga ya semuanya, dan di setiap ujung-ujungnya selalu ya di sini kan katanya ada 9 naga. Ya enggak tahulah bagaimana, tapi saya pernah baca pemetaannya. Jadi ini dibuat dan di Feng Shui-nya itu adalah 9 naga dengan 1 kepala naga besar. Itu di Kelapa Gading. Saudara, dan itu dicengkeram benar-benar saudara. Di sini itu dengan roh naga ini. Saudara, sehingga tanpa sadar ya orang dari manapun datang untuk ngabisin duit di Kelapa Gading. Ya, makan apapun, karena naga ini prinsipnya seperti itu, nyedot keuangan, nyedot berkat, nyedot apapun saudara. Nah, saudara ada di bawah, cuma ada satu pilihan, saudara perang sehingga saudara tidak terhisap, atau saudara ada di bawah naga itu. Karena ini benar-benar Kelapa Gading ini dibangun dengan sebuah Feng Shui yang sangat kuat, dengan sebuah komitmen dan persembahan kepada naga itu sangat kuat, saudara. Tinggal masalahnya, tanpa sadar orang-orang seringkali di sini kan jadi gini, kayak terbius. Hidup hanya untuk duit, diperbudak oleh duit. Karena memang itu Feng Shui-nya seperti itu. Ya, untuk saudara ndak jadi apa-apa selain jadi pekerjanya dia. Nah, apakah saudara sudah menang? Ataukah saudara membiarkan seluruh hidup saudara diperbudak oleh kemewahan, diperbudak oleh duit, diperbudak oleh saudara ya segala kerja paksa dari naga ini? Nah, saya berdoa supaya kita sadar. Ya, saudara suka tidak suka, saudara memilih daerah ini, saudara mesti mengerti musuh apa yang saudara hadapi. Ya. Saudara teruskan. Ya. Ayat 23. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan ya untuk masa yang apa saudara? Kemudian. Ini tidak bicara untuk masa sekarang saja. Ini bicara untuk masa yang kemudian.
Ya, ada satu masa yang seringkali kita berpikir semua akan baik-baik saja. Belum tentu di depan. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang untuk anak-anak kita. Kita tidak siapkan dari sekarang untuk ekonomi, untuk semua. Bukan berarti kita prepare untuk yang negatif. Tapi kegoncangan akan datang. Cepat atau lambat kegoncangan akan datang. Siapkah kita? Cepat atau lambat kedatangan Tuhan segera di depan mata. Siap atau tidak? Ini masa yang akan datang. Ini masa yang akan datang. Siap atau tidak? Anak-anak kita akan masuki satu masa yang berbeda. Di mana semua ya, ekonomi, kemudian informasi, semuanya akan menjadi berbeda. Nah, siap enggak? Saudara enggak bisa halangi untuk anak-anak saudara enggak punya komputer kak? Dan sekarang malah beberapa sekolah setiap anak wajib punya laptop. Dan begitu saudara punya laptop, saudara komputer, saudara tidak bisa halangi. Saudara mencet apa keluar apa kok. Jadi saya berdoa supaya ini untuk yang masa depan. Siapkan sungguh untuk masa depan. Kemudian kita teruskan. Siapa yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia menumpahkan kepadanya kemarahan, kepanasan amarahnya. Dan peperangan yang hebat. Yang menghanguskan dia dari sekelilingnya. Tapi ia tidak menginsyafinya. Dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikan. Saya berdoa supaya kita sadar dan menjadi sadar. Kita tidak membiarkan api iblis itu pelan-pelan membakar kita. Atau api asing itu. Kita tidak tanpa sadar kita membiarkan saudara ya. Cinta uang itu seperti api yang pelan-pelan membakar tapi tidak disadarkan. Ada peribahasa yang berkatakan bagaimana membuat kodok ya itu mati ya tanpa pernah loncat saudara ya. Saudara, dan kenyataannya adalah sesimpel itu. Saudara enggak usah dipotong dulu, enggak usah dibius dulu. Masukin dia di panci yang besar, airnya dingin, taruh di situ saudara ya, bahkan enggak usah ditutup. Saudara nyalain aja. Dan dia santai. Karena dia pikir airnya enggak masalah. Dan pelan-pelan airnya naik. Dia tetap tidak loncat sampai mati loh. Itu kenyataan. Kenapa? Karena dia pikir dari tadi enak ya, suhu naik. Dia tidak sadar. Dan kita pikir itu kodok bukan manusia. Manusia sama. Pada waktu saudara masuk dalam sebuah lingkungan, saudara berpikir tidak apa-apa ngomong soal duit. Terus lama-lama biasa. Naik. Sampai kita terikat sama uang. Mati di situ. Ada berapa banyak orang pertama-tama cuma karaoke. Pelan-pelan terikat saudara. Mati di situ. Teman saya cuma punya restoran. Habis itu di restoran dia karena restoran mahal nyediain anggur. Mulai hanya dengan saudara ya mencicipi anggur. Karena dia mesti tahu bedanya anggur ini, bedanya anggur ini. Terus dia bergaul teman pelan-pelan saudara. Dia tidak sadar. Dia setahun dia telepon saya. Dia sudah jadi pecandu anggur. Kalau tidak minum anggur sehari aja. Mulai keringat dingin. Mulai marah. Nah banyak orang seperti ini tidak sadar. Karena itu Alkitab berkata. Ada sebuah kepanasan. Api yang membakar dia. Tapi mereka tidak menyadarinya. Saya berdoa hari-hari ini, kita berdoa Tuhan, buat mata saya melihat. Buat saya sadar apa saja yang sudah dicuri dari hidup saya. Dan kita mau patahkan dan hancurkan itu dalam nama Yesus. Oke, mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan, dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya
Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to bless, bless to bless.